Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Putaran waktu pergantian siang dengan malam, silih bergantinya hari mengantarkan kita memasuki bulan Rabiul Awal di tahun 1442 Hijriah. Bulan Rabiul Awal, bulan yang penuh dengan sejarah, karena di bulan ini 14 abad yang lalu dilahirkan pemimpin besar yang membawa perubahan terhadap akhlak manusia. Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu tugas beliau diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak manusia. Dari mana dia mulai? Rasulullah telah menjelaskan misinya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus tidak untuk bertanding harta, tidak untuk bertanding jabatan, tidak untuk bertanding ilmu, tidak untuk memperebutkan singgasana. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Di zaman itu kebobrokan, kejahiliahan, keterbelakangan sedang menjadi-jadinya. Apa yang membuat Rasulullah sukses? Dari mana dimulainya perubahan itu? Kita ingat, walaupun belum turun wahyu, sebelum diturunkan ayat Al-Quran kepada beliau yang disampaikan oleh malaikat Jibril, beliau telah membangun karakter, menjaga kepercayaan dengan tidak berbicara dusta, menjaga kepercayaan dengan menjauhi perkataan bohong. Oleh karena itu, seseorang yang ingin sukses, seseorang yang ingin berhasil menjadi pemimpin perubahan, walaupun dari hal yang kecil, tapi harus dimulai dari membangun kepercayaan. Karena itu masyarakat di kota Mekah sudah memanggil beliau dengan sebutan Al-Amin, orang yang jujur dan bisa dipercaya. Padahal wahyu belum diturunkan, padahal ayat Al-Quran belum disampaikan oleh malaikat Jibril kepadanya.
untungnya orang-orang yang mampu mencontoh beliau dengan membangun kepercayaan itu. Kita tahu orang yang berdusta untuk satu dusta dibutuhkan dusta yang baru. Seseorang yang berbohong untuk menutupi kebohongannya akan dibutuhkan bohong yang baru. Kalau kapan selesainya bohong itu? Kapan akan berakhir? Kalau bohong harus ditutup dengan bohong. Orang boleh kehilangan hartanya, tapi harta bisa dicari. Seseorang yang kehilangan cincin kalung antingnya bisa kembali dibeli. Orang yang kehilangan uangnya bisa kembali diusahakan untuk memperolehnya. Tapi orang yang kehilangan kepercayaan dari orang banyak kepadanya, hilang kepercayaan dari masyarakat, bagaimana cara mendapatkannya? Sekali arang tercoreng di dahi, seumur hidup tidak mungkin untuk dihapus. Pengakuan ini Allah ungkapkan dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Bahwa teladan terbaik, contoh yang harus ditiru itu, teladan yang harus diikuti itu adalah Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada contoh teladan, ada uswatun hasanah yang terbaik bagi kamu. Pengakuan bukan hanya oleh keluarga terdekat, sahabat terdekat, tapi masyarakat mengakui kalau Rasulullah tidak pernah berdusta. Orang kalau sudah dianggap pendusta, bagaimanapun dibuat orang sanjungan kepadanya, bagaimanapun dipuja dan dipuji, belum tentu orang akan percaya. Karena itu mendapatkan kepercayaan itu berat. Memelihara kepercayaan jauh amat sangat lebih berat. Seorang bapak kalau sudah tidak dipercaya oleh anak-anaknya di rumah, tidak akan mungkin lagi jadi ayah yang terbaik di mata anak-anaknya. Seorang suami kalau sudah tidak dipercaya lagi oleh istrinya, keluarganya kemungkinan tidak akan bisa lagi sakinah, mawaddah, warahmah. Seorang istri kalau tidak bisa lagi dipercaya oleh suaminya, duri di rumah tangga sudah mulai banyak yang akan dipijak. Jalan yang ditempuh akan sulit. Masa depan akan mulai suram. Orang yang ingin jadi pemimpin, dia harus mulai dari hal yang kecil, memelihara kepercayaan. Karena itu momentum kita, karena memang pilkada akan juga digelar, orang akan memilih pemimpin, paling tidak carilah pemimpin yang bisa dipercaya. Jangan sampai
kita menyesal di akhirnya. Lah takicuh lo awak. Duto kiro sadua lahi. Lah kane lo awak. Kenapa demikian? Sehebat dan sepintar orang berdusta di muka bumi, dia tidak akan bisa mendustai semua orang berulang-ulang kali. Sehebat dan sepintar, seahli orang berdusta di muka bumi, dia hanya akan sanggup mendustai satu orang berkali-kali. Kalau kepercayaan hilang, tidak ada lagi yang akan bisa diharapkan. Bahkan sudah mati pun kita, orang akan menyebut, di sini dulu tempat berkuburnya si pendusta. Inilah dulu kuburannya pemimpin pendusta. Orang akan sebutkan itu juga. Jaga kepercayaan, karena itu modal dasar. Kalau akan membuat perubahan, mulai dah dari hal yang kecil. Mulailah dari hal yang mudah. Mulailah untuk serius menjaga kepercayaan itu. Mulai dari diri kita, mulai dari sekarang untuk masa depan yang akan datang. Pada maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.